Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan syarah dari Kitabul Jami'. Masih di pembahasan peringatan dari mengambil harta tanpa hak. Kemudian berikutnya penulis membawakan sebuah pembahasan atau judul mengelola harta rakyat. Penafsiran jenis kedua, sebagian ulama lain menafsirkannya dengan mengelola harta orang lain tanpa hak. Misalnya harta negara atau harta rakyat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jenis kedua inilah yang dimaksudkan oleh hadis yang sedang dibahas. Harta negara atau harta rakyat semuanya adalah harta Allah yang dititipkan kepada para petugas negara untuk mengelolanya. Seorang raja saja yang mana secara zahir harta-harta tersebut adalah miliknya, itu pun diwajibkan mengelola harta tersebut sesuai aturan Allah. Bagaimana lagi kalau bukan raja? Tetapi hanya petugas negara yang juga digaji oleh negara. Tentu dia hanya diperbolehkan mengelola harta demi kepentingan rakyat, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Bahkan Rasulullah SAW menegur orang yang mendapatkan hadiah melalui jalan tersebut. Suatu ketika ada seorang lelaki yang bertugas menarik harta zakat. Lalu dia diberi hadiah oleh orang lain karena dia adalah petugas negara. Ketika dia menghadap Rasulullah membawa harta zakat yang telah dikumpulkannya, dia memisahkan harta zakat dan hartanya yang telah dihadiahkan kepadanya. Rasulullah pun menegur dan mengatakan bahwa itu semua adalah harta milik negara. Rasulullah SAW berkata, "Fahalla jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzura yuhdalahu amla." Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya dan cermatilah apakah ia diberi hadiah atau tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya dia diberi hadiah karena dia adalah petugas negara dan orang yang memberinya punya kepentingan kepadanya. Walaupun uang yang diberikan kepadanya bukanlah uang negara, melainkan uang dari luar. Rasulullah tetap saja menghukuminya sebagai sesuatu yang haram. Maka bagaimana pula jika uang itu adalah uang milik negara dan diambil untuk dikelola sembarangan? Sungguh ini adalah musibah. Pada hakikatnya, para pemimpin, pejabat dan pegawai negeri, mereka sedang mengelola harta rakyat, bukan harta mereka. Apalagi jika harta tersebut diperoleh dari sumber semisal pajak, maka jelas harta-harta tersebut adalah milik rakyat, atau paling tidak milik negara, bukan milik pribadi. Karena harta tersebut adalah titipan Allah, maka harus dikelola demi kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin. Seorang pegawai negeri yang melakukan tugasnya dengan maksimal, niscaya dia akan mendatangkan maslahat bagi banyak orang dan baginya pahala yang besar. Tetapi jika sebaliknya, ternyata dia menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi atau dia mengelolanya tidak sesuai prosedur, misalnya membuat proyek-proyek yang tidak jelas sehingga uang habis begitu saja, lalu dia menyangka bahwa uang tersebut habis, kemudian tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, bagi mereka neraka jahanam. Sehingga seseorang harus berhati-hati ketika diberi amanah untuk mengurus harta rakyat atau mengurus uang negara. Setiap uang yang dia kelola akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia harus mengelola uang tersebut demi kebaikan negara dan rakyat. Contoh mengelola harta rakyat tanpa hak diantaranya sengaja membeli barang untuk kepentingan negara dengan harga yang murah, kualitas jelek, agar cepat diganti. Dengan begitu akan ada proyek baru setelah itu, dan dia leluasa mengambil dari situ untuk dinikmati. Maka yang seperti ini haram. Jika dia ingin membeli barang untuk kepentingan negara, maka harus membeli barang yang terbaik, yang berkualitas meskipun mahal. Jika tidak demikian, sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengelola harta tanpa hak dan tidak sebagaimana mestinya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan dari hadis yang ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat yang tidak amanah, yang tidak mengelola harta kaum muslimin dengan tidak seharusnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.